sebelum Bapak menjelaskan materi kita pada hari ini, pertama sekali kita semua ambil dulu bagaimana kontrak program kita untuk satu semester mata kuliah kewirausahaan. Ya, yang pertama ya itu dari sini ada tujuan. Ya, tujuan utama mata kuliah ini adalah mahasiswa berkritis, kreatif, sistematik, ilmiah, berwawasan luas dan memiliki kerja. Kedua, mahasiswa memiliki semangat berusaha dan jiwa bisnis. Ya, yang ketiga, mahasiswa memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan ya untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Ya, yang keempat, mahasiswa memiliki kesadaran untuk merubah budaya bekerja menjadi budaya menciptakan kerja dan menciptakan lapangan kerja. Ya, yang kelima, mahasiswa memiliki kesadaran untuk melakukan ya perubahan dengan mereka kemampuan dan memiliki cita dan ini tujuan mata kuliah kita. Ya, kita tujuan dulu. Baru yang berikutnya, ya sebelum kita nanti masuk ke materi, yang pertama sekali ada 3 aspek penilaian Bapak. Ya, yang pertama itu adalah kehadiran. Ya, kan? Yang kedua adalah itu nilai puas. Ya, nilai tes. Ya, nilai UTS. Yang ketiga itu nilai puas. Ya. Kehadiran ini itu harus memenuhi syarat itu 70 kehadiran. Ya, 70 kehadiran. Yang ini ada UTS. Ya, itu sekitar 30%. Ini 30% nilai skor nilainya. Ya. Kemudian untuk UAS 40% skornya. Ini kalau tingkat kehadirannya bobot nilainya itu 10%. Ya, bobotnya 10%. Nah, ini kehadirannya 10%. Jadi ini dia. Jadi kalau kita misalnya aspek penilaiannya, ya aspek penilaian, ya ada namanya kehadiran. Kehadiran itu adalah sekitar 10%. Yang kedua ada namanya tugas atau kuis itu sebesar 20%. Yang ketiga itu ada namanya UTS ini tadi ya dia adalah 30%. Kemudian keempat adalah UAS ini adalah ujian akhir semester ini skornya banyak 40%. Jadi kalau jumlah semuanya adalah berapa? 100%. Ya. Untuk kehadiran ini dia harus memenuhi dia 75 kehadiran. Ya, dia harus memenuhi kehadiran 75%. Di luar ini tidak bisa. Ya, tidak bisa mengikuti untuk ujian akhir semester ya sama ujian tengah semester. Ya. Kemudian yang pasal kehadiran siswa untuk masuk ke kelas itu paling lama kita sepakati dulu ya sepakati berapa kehadiran siswa masuk kelas setelah dosen yang mengajar yaitu kita buatlah sepakati kita 15 menit lah setelah masuk ya di luar itu tidak boleh masuk ke ruang kelas ya harus dia 15 menit ditunggu waktunya 15 menit maka siswa dianggap absen ya oke itulah untuk masalah kita pada hari ini ya untuk seterusnya supaya siswa bahwa kehadiran mahasiswa harus 70%. Lewat 70% tidak boleh untuk mengikuti kuliah untuk mengikuti ujian akhir untuk semester dan ujian akhir semester. Oke, itulah untuk masalah ini. Tadi habis itu untuk sini ini udah tadi tujuan umum mata kuliah ya, cash ya. Sini ada namanya kompetensi dasarnya ya. Ada kompetensi dasarnya mata kuliah ini karena kita adalah calon-calon guru ya, maka Bapak ambil dulu bahasa dari sini. Yang pertama, kompetensi dasar dari mata kuliah perusahaan itu adalah satu menjadi guru yang profesional yang berpikir
secara kritis, ya, kreatif, inovatif, sistematik dan ilmiah. Ya. Yang kedua, menjadi wirausahawan yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis. Ya. Jadi kalau orang berusaha, dia bicara dengan bisnis. Ya. Oke. Next, lanjut kita berikutnya. Ya, manfaat perusahaan. Ya, karena ini sebagai pengantar perusahaan agar umum pertama, sini baru ada manfaatnya. Ya, manfaat perusahaan itu yang pertama menambah daya tampung tenaga kerja, itu pasti. Ya, yang kedua sebagai generator geraknya pembangunan lingkungan, ya, pribadi, distribusi, pemulihan lingkungan dan kesejahteraan. Ya, itu dia. Yang ketiga, memberikan contoh bagaimana bekerja keras. Ya, bekerja itu bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Ya, baru yang keempat, mendidik karyawan jadi orang mandiri. Ya, jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Ya, yang kelima, mendidik masyarakat untuk efisien dan teladan. Jadi kita juga kalau kita misalnya berusaha, kita boleh mendidik masyarakat supaya bisa mengikuti bagaimana apa yang menjadi saat ini bisa berhasil dan sukses. Ya, kita mendidik masyarakat itu. Next, di sini ada ciri-ciri orang berwirausaha. Ya, yang pertama ada percaya diri. Ya, pasti dia percaya diri. Pede. Ya, percaya diri. Yang kedua pasti, ya, saya tahu dia pasti bekerja keras. Ya, bekerja keras. Yang ketiga, dia optimis. Dia selalu optimis. Dia nggak bisa pesimis dia. Dia pasti optimis. Dia saya yakin, saya bisa. Itu dia. Baru yang berikutnya, siap menerima risiko. Ya, nama kita berwirausaha. Segala sesuatu itu harus ada risiko. Ya, makanya ada namanya mencoba lagi sampai dia bisa apa yang diinginkan. Kemudian itu menciptakan peluang. Ya, menciptakan peluang. Ya, baru berikutnya dia berpikir apa? Berpikir secara positif. Ya, dia positif. Makanya orang yang positif selalu positif kan pikiran negatif. Masalah itu masalah kedua. Yang penting saya bisa berwirausaha. Oke, next. Di sini ada satu daya saing atau kompetitif. Ya, namanya berwirausaha pasti punya daya saing. Misalnya kamu sama dia, sama kamu pasti punya saingan. Misalnya sana membuka usaha misalnya kerupuk singkong, di sini misalnya kerupuk pisang. Ya, saya mau bersaing. Sama-sama kerupuk, sama-sama berbeda, sini singkong, sini pisang, tapi tetap bersaing, ya kan? Itu dia. Oke, next. Ada lagi ini, lihat sini. Oke, di sini ada lagi sambungannya, namanya ambisius. Kalau orang berwirausaha itu ada ambisius. Ya, saya ambisius, saya harus bisa untuk maju. Ya, yang berikutnya ada komitmen terhadap moral. Ya, namanya moral itu harus. Ya, apalagi kita semua ini adalah calon-calon guru. Ya, harus memiliki moral etika. Ya, oke. Yang berikutnya ada kreativitas tinggi. Ya, namanya kreativitas. Ya, kemudian dia disiplin. Oh, di mana-mana ini selalu terapkan di mana sampai di sini juga kita berdisiplin, ya, harus hadir 70% dari dalam kita. Kemudian tidak boleh terlambat. Dikasih ke waktunya adalah 15 menit, ya, lewat 15 menit tidak boleh masuk dalam ruang kelas. Oke, sampai di sini. Sebelum Bapak teruskan, ada yang mau bertanya mengenai berusaha dan sampai ke kita bahas dari yang pertama tadi sampai ke ciri berusaha. Ada bertanya? Ya, kalau nggak ada kembali. Ya, next. Sebanyak apakah nafkah demi memenuhi keperluan
kebutuhan dalam hidup serta lebih sukses yang mesti dicari dan bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya agar bisa sukses dalam bekerja atau berwirausaha, maka kita minimal harus tahu perilaku kerja secara individual maupun secara organisasi. Ya, kalau kita sudah lebih luas berusaha, kita mempunyai hubungan yang lebih tinggi, kita punya organisasi. Ya, kemudian baru sini ada ya kunci sukses secara individual antara lain. Di sini ada kuncinya. Yang pertama, keinginan besar untuk berhasil. Itu pasti kunci. Namanya kunci. Kunci itu pasti membuka dan bisa menutup. Betul ya? Kunci bisa membuka dan bisa menutup. Di sini kuncinya membuka. Ya, keinginan besar untuk berhasil terbuka. Ya. Kemudian keyakinan kuat bahwa sukses milikku. Sama kayak nanti. Ya, setelah kamu sarjana, maka dalam dirimu saya harus bisa menjadi guru. Karena kita calon-calon guru. Ya, saya harus bisa menjadi guru dan dibandingkan dengan berwirausaha. Ya, guru juga bisa berwirausaha. Aplikasinya misalnya dari jam 8 atau 15 sampai jam 12 sampai dia bekerja. Selebihnya kosmi yang mungkin saat dia kalau selebihnya bisa melakukan berwirausaha. Nah, misalnya yang paling sekarang ini adalah menjual minyak dengan kecerahan, ya kan? Buat saja di depan rumah, ya kan? Pasti orang akan lewat, ya. Kalau kau misalnya ada keahlianmu khusus, misalnya kamu dari dulu sampai kamu kuliah di dalam waktu ini kau tamat jadi guru misalnya, tapi ada kan khusus misalnya membuat patung dari tanah liat misalnya, ya kau kembangkan, ya, yang jelas tidak mengganggu kau sebagai guru, ya kan, tapi bisa berwirausaha, gitu ya. Kemudian apa? Daya imajinasi kuat, makanya orang-orang ini suka kerja berimajinasi. Oh, saya nanti kalau saya nanti membuat patung yang lebih besar dengan karya seni yang sangat tinggi, saya menjadi pengusaha. Saya berusaha yang jiwa, ya kan? Makanya yang punya imajinasi. Kadang-kadang orang yang kayak sebagai orang yang membuat seni itu kita berimajinasi, betul ya? Ada imajinasinya. Dia bisa menggambar, ya, bisa merangkai dari sesuatu layar ini bisa tinggi, bisa dia menggambar atau misalnya buat patung dia atau dari kayu pasangnya menjadi gambar yang cantik, misalnya bisa membuat karya yang sangat tinggi, misalnya. Oke, yang kedua perjalanan kenikmatan. Ya, kalau kita menjadi orang sukses, pasti mempunyai perencanaan yang teliti dan matang. Ya nggak mungkin harus sukses hanya gitu saja, tapi dia sudah mempunyai perencanaan. Oh, saya bisa nanti menjadi seperti dia. Dia sudah sukses, saya sudah sukses seperti dia. Jadi ya. Kemudian ada kemampuan untuk menyambung hidup. Saya putuskan saya menjadi seorang wirausaha. Misalnya, apa buktikan tekadnya sudah menjadi berwirausaha dan saya harus sukses dalam segala hal. Ya, mau jadi anu saya harus sukses. Dia mempunyai keputusan yang begitu. Oke, next. Kemudian di sini ada lagi keteguhan dan ketabahan menghadapi kegagalan. Iya, orang sukses itu nggak pernah, walaupun dia gagal, apa? Dia selalu apa? Mengatakan utama, ya kan? Pasti gitu selalu. Berlaku. Kalau aja, ada yang diberikan. Oke, next. Kemudian daya pikiran tajam, ya. Kita sebagai orang manusia berpikir ya pasti menggunakan pikiran yang tajam. Jika bahwa ini adalah ini. Oke, 10. Kemampuan mengubah ya suatu barang
jual. Ya, sini kalau kita suksesnya misalnya ada sebotol aqua misalnya, ya ini bisa kita buat menjadi karya ilmiah, ya kita menjadi karya seni, ya karya seni, menjadi karya seni dia dan mempunyai harga jual. Contohnya misalnya dari aqua ini digabungkan kita membuat jadi misalnya bentuk karya seni, ya misalnya gambar pada misalnya bunga. Misalkan dari aqua ini bisa menjadi bunga dia, bunga dan sudah jual ke mana sana yang kita inginkan dan mempunyai harga jual ya. Kemudian yang selalu emosi, ya ada emosinya, misalnya sampai kekerasan yang sangat membara, kau begini, ya emosinya berpajak. Kemudian selalu apa? Sebagai manusia umat beragama, pasti kita selalu apa? Berdoa, ya doa. Kemudian kemampuan mengelola, ya takut miskin. Ini yang paling penting. Takut ya? Iya sama. Kalau tinggal di rumah, nggak miskin ya kan? Iya nggak mungkin mau miskin saya kan? Saya takut. Makanya saya kuliah. Sama kamu juga. Kamu kuliah, ya pasti ada yang menginginkan. Yang jelas kamu takut miskin juga, betul nggak? Pasti mbak. Ada manusia ingin hidup dia apa miskin aja. Dia bicara gini lagi, minta sana, minta sini, minta sana sini. Nggak mungkin ya. Oke, next, misalkan kunci organisasi lain satu ini ada organisasinya. Kalau dalam sini dia mempunyai organisasi, ya, atau membangun menjalankan kegiatan bisnis yang begitu, menampilkan sajian nilai pelanggan yang tinggi, mengejar sumber informasi dan pengetahuan, sistem manajemen yang berpusat pada jaringan pos ini. Kalau kita khususnya organisasi, ya, kita punya relasi yang sangat. Next. Oke, dari sini, juga dulu ada kamu dulu ya. Ini bapak kamu sendiri, ya. Inilah hasilnya. Termasuk usaha juga ini kan? Ya kan? Hanya usaha pengalaman bang, ya. Ini saya buat, ya. Pertama saya belajar, ini bukan langsung seperti ini loh. Ya, saya mulai ini ke arah seperti ini. Pelan-pelan naik sama ya. Nah, ini seperti ini ya. Kadang-kadang bapak dulu pulang selesai hari Minggu, ngapain? Beli ikan lagi ya om, ya, ini dia ya, ada ikan hias sama ikan naga hias. Oke, next lagi, ada lagi nih, ini telurnya. Ini bapak bukan hanya ngomong doang sama mahasiswa. Karena bapak tadi perusahaan, bapak hanya ngomong, bapak itu hanya teori saja, sudah membuktikan. Sama kamu nanti, ya, nanti kamu juga akan kasih berwirausaha, praktek lingkungan. Ya, produk apa yang kau perkenalkan yang punya harga jual, itu nanti akan kamu lakukan. Ya, baik di lingkungan kampus kamu berwirausaha maupun di luar kampus kamu usaha. Nanti ada nanti untuk prakteknya, ya. Oke, next. Di sini ada, ya, ini ada mindsetnya. Kalau bikin, baru ada aksi. Ya kalau ada aksi gimana? Hanya berpikir terus hanya di sini semua, tapi nggak ada aksi. Kosong. Kemudian pasti ada sukses. Inilah selalu yang dibutuhkan manusia. Setelah kita masih hidup, selalu apa? Sukses. Setelah kita masih energi dalam bekerja. Kalau yang udah tua, yang udah gini jalannya, udah begini, udah sama aja. Ya, next. Di sini ada perusahaan ya.
menjadi selesaikan di detik ya, pasti mencari kerjaan baik jadi guru swasta maupun guru negeri pasti kemudian menjadi usaha, kemudian menjadi karyawan sambil berwirausaha ya. Kalau udah tahu kerja, ini yang menjadi wirausaha ya. Next, kemudian sini ada tunjukkan penyebab. Bagaimana motivasi berusaha di kalangan mahasiswa? Sangat tinggi, sedang, cukup atau rendah? Ya pasti masih sekarang. Ya kalau misalnya pasti pertanyaan masih rendah. Betul ya? Betul? Iya sudah. Kemudian bagaimana mahasiswa setelah lulus? Hanya mencari kerja kamu? Pasti. Coba tanya misalnya, bagaimana si mahasiswa setelah lulus? Kamu sudah lulus, pastinya itu jawabnya. Jawaban kamu hanya mencari kerja, ya. Kedua, bukan kenapa mencari kerja. Yang kedua, jumlah orang yang mengangkut IPA bertambah betul. Nah, dia pasti bertambah. Kemudian ketentuan lapangan kerja semakin sempit atau peluang kerja banyak tapi linknya belum sampai sama kamu. Oke, next. Oke, di sini juga sampai tadi masuk sulit untuk mau memulai usaha dengan alasan mereka tidak belajar dan rasa usaha. Didukung oleh dukungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya jadi orang gajian ya. Kamu pas lu ingin anak lu gajinya susah dan menjadi pegawai ya. Kedua berikutnya, orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dalam mengetahui usaha ya. Next ya. Kemudian sini ada solusinya ya, seperti tadi ini ya. Perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa berusaha kepada mahasiswa sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Dari semua tadi itu, maka ini solusi. Ya, Bapak ngambilnya secara umum saja, secara teorinya, secara umum. Perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa berusaha pada anak usaha ini. Oke, mandiri dan bekerja. Kemudian pendidikan perusahaan perlu dikaitkan setiap kampus dengan melakukan praktek langsung dalam kasus yang nilai dan harga jualnya. Ya, buat praktek ini nanti dan nanti akan buat praktek di usaha dan nanti akan kita promosikan atau kita misalkan mulai di sini kita ini kita kos kamu tinggal kos atau di sama kawan-kawan di luar kampus nanti. Oke, next. Sini ada tips sebelum akhir semua ini. Hari inilah tipsnya ya, digerakkan oleh ide dan ikhtiar ya, kita masuk ikhtiar demi menangani kreativitas, menunjuk keberanian, percaya pada hoki ya. Kadang manusia kan ada hokinya, ya kan keuntungan, tapi lebih percaya pada usaha yang nyata ya, melihat masalah sebagai peluang, memilih usaha sesuai hobi dan minat, mulai dengan seadanya, senang mencoba hal yang baru, selalu bangkit dari kegagalan dan tidak mengandalkan belakang akademis. Ya, oke, sampai semua selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, nanti semua ini yang mau bertanya nanti ada di bukunya Bapak kasih sama kamu untuk mempraktikkan wirausaha. Ya. Ya, karena nanti kita ada 16 pertemuan ya, 12 materi, 2 lagi UTS dan UAS ya. Di 2 pertemuan ini nanti kalau buat di 15 pertemuan kita pakai nanti ya. Oke, itulah sampai pada hari ini ya. Ya, mengharapkan pada kamu semua ini pengantar mata kuliah usaha ya. Untuk itu mengharapkan pada kamu semua ya, jadilah sebagai mahasiswa manusia yang ilmiah dalam berwirausaha ya, bahwa usaha itu sangat penting dan sangat harus kamu lakukan untuk menambah pundi-pundi di luar apa yang harus dilakukan. Oke, untuk tugas berikutnya kamu sudah bisa merancang-rancang ya, merancang-rancang produk apa nanti yang digunakan
sebelum kita mempraktek nanti, kamu sekarang ini udah bisa mulai hari ini, kamu udah bisa berimajinasi dalam pikiranmu, ya, apa saja yang bisa kita buat suatu produk yang mempunyai harga jual di masyarakat, ya, itu harus kamu pikirkan mulai sekarang. Nanti produk itu nanti kamu buat sendiri, sama-sama kita kerjakan di sini, kita kerjakan, ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti bagi kelompoknya, misalnya kelompok 1 produknya misalnya ini, kelompok 2 produknya ini, kelompok 3 produknya ini, ya. Kerja di sini sama-sama produknya, nanti habis itu baru kita pasarkan, ya, baik di daerah kamu tinggal di kos, yang penting ada produknya dan bisa kita pasarkan dan mempunyai harga jual yang lumayan menambah, ya, apalagi anak kos, ya kan, terus juga tambah, ya kan, jangan hanya ingin saya ingin nomor 2, kerja juga bisa, sampai di usaha juga bisa, itu yang harus kamu jaga, ya. Mulai sekarang kamu pikirin lah, ya, itu tugas untuk berikutnya nanti kita di pengumuman 14 sama 16, ya, bahwa 1 kita diperkenalkan, baru 2, 3 nanti itu akhiri, nanti 14, 16 itu presentasi produknya, ya, presentasi dulu, baru kita pasarkan produknya, masing-masing semua mahasiswa yang Pak ajari harus ada apa ide. Kalau nggak bisa sendiri kerjakannya, kita berkelompok. Kita bisa nanti kalau selalu ada apa yang diapakan perlu bersama sama tim. Kita buat timnya, tim kelompok, ya. Itu adalah yang perlu kita kasih tambahan pada hari ini, ya, untuk tugas kelompok, ya. Kalau minggu depan kita bertemu lagi dengan materi, ya, yang harus sampaikan kepada kamu semua. Sampai di situ sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya masalah tugas, masalah kehadiran, masalah nilai STM kaya, ada yang bertanya? Yang jelas Bapak tidak mengizinkan masuk lagi ke dalam ruangan kalau misalnya sudah 5 menit terlambat. Misalnya kita masuk dalam 30, ya. Berarti kalau lewat dia 5 menit dalam 30, angkat dia absen, ya. Makanya kita juga perlu disiplinan, ya. Hidup ini harus disiplin, ya. Apa yang sudah dikasih yang kita bersama Pak Poli sama kita masalah jadwal perkuliahan, ikuti lagi. Kalau 30 masuk katanya, 30 lah masuk, ya. Jangan lewat, jangan lebih. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Semua kita bertemu di hari